obrolan Jumat Mubarak. Nah, soal banyak orang yang sudah macam-macam dia buat karena kenikmatan contoh jadi hidupnya itu. Inilah obrolan Jumat Mubarak bersama Muhammad Haikal Dapitan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Alhamdulillah, tak lupa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Karena pada pagi menjelang siang hari ini, alhamdulillah saya Muhammad Haikal Dapitan masih menemani ruang dengar Anda, pendengar yang ada di rumah, pada program acara obrolan Jumat Mubarak. Dan hari ini edisi 6 September 2024, tepatnya di 2 Rabiul Awal 1446 Hijriah. Baik, tema kita yang kita perbincangkan pada pagi menjelang siang hari ini yaitu Kampung Moderasi Beragama, gerakan bersama dalam bingkai kebangsaan. Luar biasa ya. Jadi tema ini tema yang sangat ditunggu-tunggu sebenarnya oleh para pendengar yang ada di rumah. Dan juga di sini juga hadir para narasumber yang sangat-sangat luar biasa. Saya akan sapa satu-satu yang hadir di sini. Hadir semua, bukan hadir cuma satu orang, tapi semua yang para pendengar lihat di iklan atau yang telah disebutkan tadi oleh presenter kita Kak Romi, itu semuanya hadir di sini ya. Saya sapa terlebih dahulu. Yang pertama Ustazah Rahmania Pawah SAG, penyuluh agama Islam sekaligus ketua pimpinan wilayah Ikatan Penyuluh Agama Republik Indonesia Provinsi Maluku Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih telah hadir di Pro 1 RR Ternate bersama Haikal di program acara obrolan Jumat Mubarak ya. Sehat Ibu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik, yang kedua Bapak Susanto SPDB, penyuluh agama Buddha Kota Ternate. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya Mas Ika. Ya, sesuaikan ya. Yang ketiga, beliau ini adalah anggota Departemen Moderasi Beragama di PW Ipari Maluku Utara. Luar biasa ya. Dan hari ini nih 3 narasumber yang dengan background masing-masingnya luar biasa ya, bisa hadir di Pro 1 Ternate di obrolan Jumat Mubarak. Dan ini merupakan warna yang ditunggu-tunggu oleh pendengar di rumah, warna yang berbeda, penyampaian juga mudah-mudahan, tetapi kita tetap satu dalam satu tujuan ya. Baik, yang ketiga yaitu Ibu Aleta Kristiana Atibi SAG, penyuluh agama Katolik ahli pertama, kemudian juga ketua Departemen Hukum Advokasi di pimpinan wilayah Ipari Maluku Utara. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kemudian shalom. Selamat pagi. Selamat pagi untuk semua. Iya, saya ini mungkin masih kaku ya, tapi biasanya akan terbiasa juga. Baik, sekali lagi tema kita yaitu Kampung Moderasi Beragama, gerakan bersama dalam bingkai kebangsaan. Dan pendengar dimanapun Anda berada, nanti Anda bisa bergabung bersama kami di line telepon 082211537429 atau di 092131255521. Baik. Kayaknya sudah tidak sabar nih pendengar untuk bisa bergabung dengan kita di Pro 1 RR Ternate melalui line telepon. Tapi terlebih dahulu kita dengarkan dulu pengantar dari ketiga narasumber yang hadir ya. Pasti sudah penasaran nih, siapa yang nanti akan bergabung nanti bersama kita di Jumat Mubarak. Baik, saya persilahkan kepada narasumber yang pertama dulu, Ibu Ketua
Ikatan Penyuluh Agama Republik Indonesia Wilayah Maluku Utara sekaligus Penyuluh Agama Islam Provinsi Maluku Utara, Ibu Ustazah Rahmania Paua SAG, untuk memberikan pengantarnya terkait dengan tema kita. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Shalom. Para pendengar Pro 1 RRI Ternate, saya akan memberikan pengantar sedikit tentang keberadaan Kampung Moderasi Beragama di Provinsi Maluku Utara yang dibawa oleh kepengurusan wilayah Ikatan Penyuluh Republik Indonesia Provinsi Maluku Utara, yaitu pada tanggal 12 Juli 2024 yang lalu pengurus wilayah Provinsi Maluku Utara IPARI telah hadir perdana di acara obrolan Jumat Mubarak RRI Ternate dengan tema keberadaan Ikatan Penyuluh Agama Republik Indonesia di masyarakat dengan program prioritasnya. Dan hari ini PW IPARI Maluku Utara hadir kembali dengan salah satu program prioritasnya, yaitu pengembangan Kampung Moderasi Beragama. Dan temanya adalah Kampung Moderasi Beragama, Gerakan Bersama dalam Bingkai Kebangsaan. Di sini kita ketahui bahwa Kampung Moderasi Beragama ini telah menjadi fokus perhatian 2 tahun terakhir ini setelah launching pada tanggal 26 Juli tahun 2023, adalah program yang sangat penting di mana moderasi beragama sendiri sudah ditetapkan secara sah melalui Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN tahun 2024. Pembangunan atau arah moderasi beragama pada penyuluh agama sudah mulai dilaksanakan pada tahun 2021 dengan pemetaan wawasan kebangsaan, pemahaman keagamaan bagi penyuluh, pengarus utamaan moderasi beragama. Penguatan moderasi beragama pada tahun 2023 sebagai hasil tindak lanjut dari pemetaan 34 provinsi. Mungkin itu pengantar dari saya. Ya, baik. Ini pengantar yang pertama saja sudah keren. Ya, kita dengarkan pengantar yang kedua lagi pasti lebih keren lagi ya, dari Pak Susanto SPDB, Penyuluh Agama Buddha Kota Ternate dan anggota Departemen Moderasi Beragama PW IPARI Maluku Utara. Silakan untuk memberikan pengantarnya. Baik, terima kasih Pak Haikal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baik, terima kasih Pak Haikal. Berkaitan dengan moderasi beragama, sebelum kita berbicara yang lebih umum, mungkin akan sedikit saya sampaikan sudut pandang dalam agama Buddha, dan mungkin dari Bapak Ibu serta saudara-saudari para pendengar RRI Pro 1 mungkin ada yang belum tahu bagaimana moderasi beragama dari sudut pandang agama Buddha, karena memang untuk di Ternate sendiri umat Buddhanya tidak sebanyak seperti yang umat lain. Baik, sudut pandang dalam agama Buddha tentang moderasi beragama ini disampaikan oleh Sang Buddha. Nah, Buddha itu guru kita yang dulu mengajarkan ajaran Buddha. Nah, sebelum mencapai penanganan sempurna atau dalam bahasa umum itu sebelum mendapatkan wahyu, beliau itu bertapa, tetapi ada 2 hal ekstrim yang dilakukan. Jadi yang pertama itu menyiksa diri. Yang kedua itu menyenangkan fisik kita. Jadi tidak terlalu ekstrim. Nah, jadi pada suatu ketika bermeditasi ada seorang penari ronggeng, di mana penari ronggeng ini memberi motivasi kepada pertapa Gotama, yang di mana di situ belum mencapai penerangan sempurna. Penari ronggeng ini bilang, jika senar gitar ini ditarik terlalu kencang, maka senarnya akan putus. Tetapi jika senar gitar ini terlalu rendah atau terlalu kendor,
juga tidak akan keluar suara yang indah. Jadi suara yang indah itu akan muncul ketika senarnya ditarik sesuai dengan ketentuan atau sesuai dengan keinginan yang kita mau. Contohnya seperti nada apa A atau B atau dan lain sebagainya. Nah, disitulah yang menyadarkan Guru Agung Buddha Gautama, oh berarti ini harus tengah-tengah. Maka Sang Buddha di situ mengambil keputusan yang saat ini disebut Majjhima Patipada atau jalan tengah. Nah, jalan tengah inilah yang sampai sekarang bisa diterapkan dalam konsep moderasi beragama, sehingga tidak terlalu ekstrim ke kanan ataupun ke kiri. Jadi Majjhima itu tengah, menengah. Nah, di situ yang pertama. Kemudian pedoman yang kedua, Sang Buddha menjelaskan dalam Prasasti Batu Kalingga yang di situ dibuat oleh Raja Asoka. Di dalam Prasasti Batu Kalingga ini dijelaskan bahwa kita jangan mengagungkan agama atau mazhab kita sendiri dan mencela mazhab atau ajaran orang lain. Tetapi sebaliknya, kita harus menghormati mazhab atau ajaran orang lain dengan dasar-dasar tertentu. Nah, disitulah yang menjadi pedoman sampai saat ini kita sebagai umat Buddha harus bersikap moderat terhadap orang lain atau terhadap umat-umat agama lain di masyarakat. Nah, berkaitan dengan kampung moderasi beragama ini, bagi saya sebagai penyuluh agama Buddha ini sangat luar biasa ya. Ini program yang bagus sekali, khususnya di Kota Ternate dan khususnya lagi di wilayah stadion. Nah, kebetulan di situ juga ada umat-umat kita juga di situ. Ada wihara juga yang sementara masih berada di wilayah kelurahan stadion. Jadi ini program yang sangat bagus bagi kita khususnya umat Buddha untuk menerapkan tadi yang sudah diajarkan oleh Sang Buddha. Dan yang terakhir, salah satu khotbah Sang Buddha yang saya kutip adalah dalam kitab suci Dhammapada ayat 5, kebencian tidak akan selesai jika dibalas dengan kebencian, tetapi kebencian akan selesai jika dibalas dengan cinta kasih. Maka ketika kita hidup bermasyarakat, maka kita juga harus hidup dengan penuh cinta kasih. Terima kasih, begitu. Mungkin nanti bisa lagi. Kita dapat ilmu yang sangat luar biasa ya. Maksudnya sekarang yang biasanya kan kita dengarkan tentang agama Islam itu seperti apa, kemudian sejarah-sejarahnya. Tapi tadi ini dari Buddha sangat unik sekali ya. Maksudnya ini tambahan ilmu buat kita ya, Ibu Ketua ya. Baik, kalau dari Ibu yang ketiga narasumber dari Ibu Aleta Kristiana Atiwi SAG. Jadi sebenarnya saya ini pikiran dulu Ibu Ketua sebelum bergabung di Kementerian Agama bahwa SAG ini cuma sarjana agama Islam. Ternyata SAG ini semua ada ya, semua agama ada. SAG juga Kristen juga ada SAG. Jadi beliau ini penyuluh agama Katolik ahli pertama di Kota Ternate. Kemudian Ketua Departemen Hukum Advokasi PWI Pari Maluku Utara. Silakan memberikan pengantarnya. Oke, terima kasih Pak Haikal atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di saat ini saya akan menjelaskan sedikit pandangan Gereja Katolik tentang apa itu moderasi beragama. Karena sebelum dicanangkan program moderasi beragama dari Kementerian Agama sendiri, sebenarnya hal itu sudah ada di tiap-tiap agama. Ya, dari untuk agama Katolik sendiri itu dia bersumber dari dua sumber, yaitu yang pertama dari ajaran Gereja Katolik sendiri dan yang kedua dari kitab suci atau Alkitab. Nah, untuk ajaran gereja sendiri itu ada salah satu dokumen yang sangat mengena dan berbicara tentang moderasi beragama, yaitu dalam bahasa Latinnya Nostra Aetate, yang berarti hubungan gereja dengan agama-agama lain. Nah, berbicara tentang dokumen Gereja Katolik, sebelum ada Konsili Vatikan kedua, jadi Konsili Vatikan kedua itu dilaksanakan pada tahun 1962 sampai 1965. Nah, Konsili Vatikan kedua itu juga merupakan konsili yang diadakan oleh Gereja Katolik Roma yang membahas hubungan antara gereja dan dunia modern. Nah, sebelum Konsili Vatikan kedua, kita harus tahu bersama bahwa Gereja Katolik itu dia masih bersifat tertutup. Dia sangat tertutup sekali. Sehingga ada
istilah dalam bahasa Latin yaitu extra ecclesiam nulla salus, yang berarti di luar gereja itu tidak ada keselamatan. Jadi sebelum Konsili Vatikan kedua, Gereja Katolik itu dia menganggap bahwa di luar gereja itu tidak ada keselamatan. Orang yang bukan beragama Katolik itu tidak akan memperoleh keselamatan. Jadi segala sesuatu yang berhubungan di luar itu tidak ada urusan dengan Gereja Katolik gitu. Masih bersifat tertutup sekali gereja. Setelah diadakan Konsili Vatikan kedua dari tahun 1962 sampai 1965, maka itu dia membawa perubahan besar dalam pemahaman tentang gereja, termasuk pandangan gereja terhadap agama-agama lain yang menjadi lebih terbuka. Dan di situ dihasilkanlah 16 dokumen, dan salah satunya itu dokumen Nostra Aetate, itu yang dia berbicara tentang hubungan gereja dengan agama-agama lain. Selain itu dalam Alkitab sendiri juga, dalam kitab suci umat Kristen, di situ diksi moderasi beragama memang tidak secara gamblang ditulis dalam Alkitab, tetapi nilainya, cara pandang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, kebaikan umum, itu sebenarnya sudah tersirat di dalam Alkitab itu sendiri. Contoh dalam Injil Matius pasal 22 ayat 37 sampai 39, di situ dikatakan kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ayat-ayat itu kan kita sudah dari ayat itu kita sudah bisa simpulkan bagaimana kita harus memperlakukan sesama kita seperti diri kita sendiri. Itu sudah menunjukkan bagaimana moderasi beragama dalam kehidupan kita. Mungkin itu saja pengantar singkat dari saya. Baik. Terima kasih. Baik, kalau tadi kita lihat dari pengantar dari Ibu Ketua IPARI, kemudian Pak Susanto dan Ibu Aleta, bahwa moderasi beragama ini dia memiliki makna yang sama, dan dari ketiga pengantar tadi bahwa kita memang dalam kehidupan beragama ini harus saling merangkul, harus saling bergotong royong antara satu dengan yang lain. Bagus sekali. Dan cerita-cerita sebenarnya saling connect antara satu dengan yang lain ya Ibu Ketua. Baik. Yang baru bergabung nih, mungkin para pendengar yang ada di rumah, yang lagi perjalanan dengan mobil atau di beberapa 10 kabupaten kota yang di Maluku Utara, Ternate, Tidore, Sofifi, ataupun yang di luar Maluku Utara, ada di Manado, ada di Malang, ada di Jakarta, yang baru bergabung bersama kami di Pro 1 RRI Ternate pada program acara Obrolan Jumat Mubarak. Anda bisa bergabung bersama kami. Yang ingin ikut tanya-tanya bisa di line telepon 082211537429 atau di 092131255521. Dengan tema kita sekali lagi, Kampung Moderasi Beragama, Gerakan Bersama Dalam Bingkai Kebangsaan. Baik, obrolan ini Anda bisa mengikutinya di 101,8 FM, live streaming melalui aplikasi RRI Digital yang sedang syuting melalui kamera RRI kita di sini, kemudian juga di channel YouTube Hazana Mubarak ya. Baik, tema kita sekali lagi, Kampung Moderasi Beragama, Gerakan Bersama Dalam Bingkai Kebangsaan. Bersama narasumber yang pertama Ibu Ustazah Rahmania Pawa, SAG, Penyuluh Agama Islam, Ketua PW IPARI Maluku Utara. Kemudian Bapak Susanto, SPDB, Penyuluh Agama Buddha Kota Ternate, anggota Departemen Moderasi Beragama PW IPARI Malut. Dan yang ketiga Ibu Aleta Kristiana Atibi, SAG, Penyuluh Agama Katolik Ahli Pertama Kota Ternate dan Ketua Departemen Hukum Advokasi di PW IPARI Maluku Utara. Baik, sambil kita menunggu penanya yang bergabung bersama kita di obrolan Jumat Mubarak, saya kembali ke Ibu Ketua. Ibu Ketua, apa saja program-program yang telah dilaksanakan oleh IPARI, baik yang sekarang, yang sedang berjalan dan akan datang? Yang saya lihat gerakan dari IPARI di Maluku Utara ini sangat luar biasa ya. Dengan hadirnya ketua yang sangat proaktif ini ya, membuat penyuluh-penyuluh yang lain juga semangat membara. Silakan berbagi ilmu kepada masyarakat Maluku Utara. Ya, baik, terima kasih. Dengan hadirnya pengurus wilayah Ikatan Penyuluh Agama Provinsi Maluku Utara, kita baru lahir 1 tahun yang lalu. Ini adalah organisasi penyuluh agama. Jadi penyuluh agama ini bukan cuma agama Islam, tetapi seluruh agama yang ada di Indonesia.
Jadi kita sudah punya organisasi profesi yang namanya Ikatan Penyuluh Agama Republik Indonesia dari pusat sampai ke daerah. Jadi kita punya organik profesi seperti organik profesi yang lain ke dokter kayak dokter IBI. Terus IBI itu Ikatan Bidan Indonesia sama setara. Kita juga sudah punya ikatan hukum yang ada di situ, sudah bisa mendampingi ada penyuluh-penyuluh agama kita yang bermasalah, kita sudah bisa menjadi advokasi. Seperti itu. Dan program yang telah kita laksanakan yaitu dalam program prioritas pemerintah itu kan ada 4, yaitu 1 pencegahan dan penurunan angka stunting, percepatan penurunan angka stunting. Yang kedua Yang kedua itu pemberantasan kemiskinan, pemberdayaan ekonomi umat, tambah pelestarian lingkungan. Jadi pada hari ulang tahun ke-1 kita IPARI Provinsi Maluku Utara telah melakukan kegiatan penghijauan dan zero plastik yang dilaksanakan di Kota Tidore dan Kota Ternate. Kita melaksanakan zero plastik itu di lokasinya ada di dekat Masjid Raya. Terus lokasinya di Doafa Center juga. Terus penanaman 1000 pohon kemarin kita laksanakan di Kota Tidore, Kepulauan. Itu yang telah kita laksanakan, dan sementara baru dilaksanakan pelatihan dan pengukuhan aktor-aktor moderasi beragama yang akan kita tempatkan di kampung-kampung moderasi beragama. Tetapi itu aktor-aktor ini di Maluku Utara sudah dilaksanakan di Kota Ternate, di Kemenak Kota Ternate, dan di Halmahera Timur. Jadi di Kota Ternate itu ada 2 kelurahan tempat kampung moderasi beragama itu, yaitu Kelurahan Sulamadaha dan Kelurahan Stadion. Mungkin itu program yang sudah dilaksanakan dan sebentar dan akan dilaksanakan nanti hari Selasa ke depan, besok lusa ini, yaitu kita dari pengurus wilayah IPARI Maluku Utara melakukan bakti sosial dengan bencana alam yang terjadi di Ruah. Mungkin kita dari segi keagamaan ya, ada kita memberikan bingkisan itu tentang memberikan bingkisan Al-Quran, Iqra, dan mungkin alat-alat sholat ya untuk ibu-ibu dan anak-anak yang akan kita laksanakan. Program yang berkelanjutan secara nasional yang akan sementara menunggu surat edaran yaitu gerakan wakaf uang. Gerakan wakaf uang ini kan kita lihat di Indonesia ini angka kemiskinan itu terlalu tinggi. Apa sih yang kita harus berikan? Kita penyuluh agama untuk seluruh Indonesia. Ini penyuluh agama ya untuk seluruh Indonesia, bukan cuma agama Islam tetapi seluruh agama. Itu berjumlah 80.000 lebih. Umat Islam penyuluh agama Islam sendiri itu 50.000 lebih, dan penyuluh-penyuluh agama lain selain dari agama Islam itu berjumlah 30.000 lebih. Jadi dia sekitaran 80.000 untuk penyuluh agama. Jadi kalau itu kita gerakan dengan uang Rp20.000 saja untuk seluruh penyuluh agama itu, untuk terkumpul nanti sudah berapa? Kita kali saja 80.000 kali 20.000 itu sudah 1,6 miliar ya. Nah, itu yang kita itu program yang sementara menunggu surat edaran resmi dari pengurus pusat. Mungkin itu saja dari saya. Baik, ada pertanyaan yang masuk di Facebook nih, khusus untuk penyuluh agama Katolik dan penyuluh agama Buddha. Bagaimana peran penyuluh agama Katolik dan penyuluh agama Buddha dalam mencegah kenakalan remaja khususnya di Kota Ternate? Ini dengan Bapak Suwardin ya. Ya, silakan. Siapa dulu? Ya, silakan. Baik, dari terima kasih agama Buddha dulu. Dari Bapak Suwardin. Terima kasih. Ini pertanyaan yang sangat bagus ya. Jadi kami khususnya umat Buddha dan khususnya lagi untuk saya sebagai penyuluh agama Buddha
selalu menerapkan atau selalu memberikan bimbingan kepada muda-mudi khususnya. Jadi kami ada sekolah minggu Buddha dari tingkat TK, SD, dan SMP sampai SMA. Nah, di situ sebelum kita melaksanakan sekolah minggu Buddha, kita selalu membaca doa terlebih dahulu, atau dalam bahasa kami doa parita. Nah, di dalam kitab suci parita ini ada Pancasila Buddhis. Nah, dalam Pancasila Buddhis ini berkaitan dengan tadi pertanyaan berkaitan dengan bagaimana mencegah atau mengurangi atau menanggulangi kenakalan remaja. Nah, dengan Pancasila Buddhis inilah kita bisa terapkan. Yang pertama, Panatipata Weramani Sikapadang Samadhyami, yang artinya saya bertekad melatih diri menghindari membunuh makhluk hidup. Yang kedua, Adinadana Weramani Sikapadang Samadhyami, yang artinya saya bertekad untuk melatih diri menghindari mengambil barang yang tidak diberikan. Yang ketiga, Kame Sumicacara Weramani Sikapadang Samadhyami, yang artinya saya bertekad untuk melatih diri menghindari perbuatan asusila. Dan yang keempat, Musawada Weramani Sikapadang Samadhyami, yang artinya saya bertekad untuk melatih diri menghindari ucapan-ucapan yang tidak benar. Yang kelima, Surameraya Maca Pamadatana Weramani Sikapadang Samadhyami, yang artinya saya bertekad untuk melatih diri menghindari minuman ataupun makanan yang dapat melemahkan kesadaran seperti narkoba dan lain sebagainya. Nah, dengan 5 sila atau Pancasila Buddhis inilah kita selalu terapkan setiap kegiatan atau setiap acara, setiap ibadah. Pancasila Buddhis ini selalu dibaca dan wajib dibaca. Tujuannya untuk apa? Untuk mengingatkan khususnya muda-mudi atau remaja Buddhis agar tidak terlibat langsung atau agar terhindar dari kenakalan-kenakalan remaja. Nah, dengan 5 sila inilah kita sebagai umat Buddha itu wajib. Karena ini peraturan wajib bagi umat Buddha. Nah, beda lagi dengan biku atau biksu. Nah, kalau pernah lihat biku atau biksu yang pakai jubah, itu peraturannya ada 227 yang tidak boleh dilanggar. Nah, kita umat Buddha hanya 5 itu yang tidak boleh dilanggar. Berarti kalau biksu lebih banyak lagi. Lebih banyak peraturan. Nah, kita 5 sila ini yang harus dipegang, yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan ini juga bukan hanya untuk muda-mudi saja ya, karena berkaitan dengan minuman keras atau narkoba atau tindakan asusila, pembunuhan, pencurian, ucapan atau penipuan dan lain sebagainya. Ini kan bisa dilaksanakan atau bisa dilakukan semua orang ya, tidak melihat umur. Tapi tadi pertanyaannya khusus untuk muda-mudi atau remaja ya, ini yang harus dipegang kuat-kuat. Itu yang dari konsep agama Buddha. Ya, baik. Itu dari agama Buddha, Ustaz Suwardin. Sekarang kita mau dengar dari agama Katolik nih, seperti apa? Oke, baik. Kalau dari Katolik sendiri, jadi di dalam gereja Katolik, khususnya di Paroki Santo Willy Brodos Ternate, di situ ada beberapa kelompok kategorial gereja, yaitu yang pertama sekolah minggu, yang kedua ada Miss Dinar, Putra Putri Altar, itu tingkat remaja, dan kemudian ada orang muda Katolik, ada wanita Katolik Republik Indonesia cabang Ternate, semua ada. Dan kalau untuk berbicara tentang bagaimana kita mengatasi kenakalan remaja yang terjadi khususnya di kota Ternate, dalam gereja Katolik itu selalu ada pembinaan untuk anak-anak dan remaja, juga untuk orang muda. Nah, ada pembinaan, ada waktu jadwal yang sudah disusun untuk kegiatan ibadah. Di situ juga selalu ada pembinaan. Kebetulan di Ternate sini kami bersyukur karena kami ada himpunan katekis. Katekis itu terdiri dari para sarjana-sarjana agama, dan di situ mereka juga selain menjadi guru di sekolah, mereka juga merupakan bagian dari penyuluh agama non PNS. Nah, jadi ketika ada informasi atau ada hal-hal yang kita sudah lihat, mulai menyimpang dari anak ini, nah kita buat pertemuan kemudian pembinaan. Di situ. Jadi kerjasama antara kami katekis, walaupun kebetulan saya cuman sebagai penyuluh tidak mengajar di sekolah, tapi ketika saya melihat anak ini dia sudah seperti ini, sudah mulai malas masuk gereja, sudah mulai pergaulannya mulai bebas, saya hubungi teman saya katekis yang kebetulan guru agama di sekolah tersebut. Nah, seperti itu. Jadi cara mengatasinya yaitu lewat
dialog lah, harus saling komunikasi karena memang kami juga selalu pantau anak-anak, perkembangan anak-anak mulai dari SD, SMP, SMA, karena memang pergaulan juga sangat mempengaruhi. Kalau berbicara tentang remaja anak Katolik di sini kan tidak seberapa. Memang umat Katolik juga tidak sebanyak umat Kristen dan umat Islam di sini. Makanya itu selalu menjadi pantauan juga bagi kami, karena selain sebagai penyuluh, saya juga sebagai katekis atau pembina iman, di situ kami selalu menjadi garda terdepan untuk pelayanan, untuk bimbingan seperti ini. Jadi itu saja, Pak. Oke, mantap. Mudah-mudahan terjawab ya Ustadz Suwardin. Ustadz Suwardin, menarik ya dari dua pandangan ini dari Buddha dan Katolik, ya menambah saya juga sebagai host wawasan yang sangat luar biasa diberikan kepada saya dan mungkin kepada seluruh para pendengar di Maluku Utara. Baik, ini kita kembali ke pertanyaan secara umum ya. Mungkin terlebih dahulu saya minta pandangan kepada Ibu Ketua IBARI Maluku Utara. Ini baru-baru viral terkait dengan kedatangan Paus di Indonesia beberapa hari yang lalu. Mungkin ada pandangan positif dari masyarakat Indonesia, dan juga ada pandangan yang mungkin yang negatif terkait dengan, bukan dari Paus itu sendiri, bukan, tapi dari yang terjadi di Indonesia. Mungkin bukan maksudnya apa yang terjadi itu. Apa sih ini pandangan dari penyuluh agama Republik Indonesia Maluku Utara terkait dengan hal itu? Kepada Ibu Ketua IBARI, mohon dijelaskan. Ya, baik. Menurut pandangan PW IBARI tentang kunjungan Paus Fransiskus ke Indonesia, itu adalah salah satu kunjungan kenegaraan ya sebenarnya. Di situ beliau mengunjungi Indonesia setelah 35 tahun baru ada kunjungan lagi dari pimpinan agama Katolik tertinggi dunia setelah Paus Yohanes Paus kedua. Jadi kalau kita bagaimana lebih meningkatkan kerjasama antar negara dan meningkatkan moderasi beragama sebenarnya itu lebih bagus lagi. Berarti Indonesia itu dinilai bahwa dalam moderasi beragama ini kan dia berhasil ya. Ya, dan Indonesia sudah bisa menjalani itu. Iya. Itu pandangannya. Terus mungkin ada kunjungan ke rumah ibadah itu kan disilahkan saja ya. Disilahkan saja. Ke Masjid Istiqlal, silahkan berkunjung. Dalam pandangan Islam itu sendiri tidak atau tidak membolehkan atau mengharamkan, tidak. Itu pandangan itu sesuai mazhab yang mereka miliki. Kalau kita di Indonesia ini kan banyak penganut mazhab Syafi'i. Itu membolehkan, silahkan. Yang penting dia tidak bertentangan dengan aturan masjid gitu. Jadi kalau mereka mau masuk silahkan, karena itu rumah ibadah, dan mungkin dengan aturan masjid tadi mungkin mereka menggelar karpet biar mereka bisa naik di situ agar dan tidak memakai pakaian yang sopan dan bersih ya, itu saja. Jadi tidak masalah. Itulah toleransi yang terjadi di Indonesia. Mungkin dari saya. Dan kalau mau dilihat siapapun orang Islam yang pernah datang ke Masjid Istiqlal, bahwa di sana tuh setiap waktu, ini menarik ini Bu Ketua. Saya mau lanjut, tapi sudah ada yang bertanya yang masuk. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa di mana? Ini dari Ngade. Ini. Oh, Pak Haji Halil di Ngade. Pak Haji Halil baru bergabung tuh. Oh iya, saya ini ada gangguan kok, selama ini baru mulai lagi. Oh iya. Silakan Pak Haji Halil. Apa tema menyangkut kampung moderasi beragama. Menyangkut Paus datang di negara Indonesia. Sama disampaikan tadi itu. Saya kira tidak permasalahan, ini kan silaturahmi aja. Iya. Jadi kita orang umat manusia ini kan
silaturahmi itu kan penting sekali di antara kedua belah pihak. Yang penting jangan kita berpengaruh di antara satu sama yang lain. Walaupun artinya dia masuk di kita punya rumah ibadah juga enggak apa-apa ya. Iya. Betul sekali. Saya kira begitu, kalau kita punya pengertian kita ini ya, itu berarti tidak masalah. Kalau kita punya pengertian lain, karena ini banyak begitu rakyat masyarakat ini kan pengertian seperti itu. Ada yang tidak bisa, tidak boleh, begini. Sebenarnya tidak ada permasalahan saya kira. Iya betul. Tinggal saja kita orang manusia itu punya perasaannya, punya tingkah lakunya, punya pribadi kebawahannya. Itu saya kira itu lebih bagus. Iya. Itu permasalahan. Yang penting jangan kita pengaruh antara satu sama yang lain saja. Iya betul. Kali itu saya terima kasih Pak. Bagus, ini masukan dari Pak Haji Halil di Ngade juga bagus. Tadi saya mau melanjutkan, siapapun orang Islam ya yang pernah datang mengunjungi Masjid Istiqlal ya, sholat di sana, pasti di setiap waktu itu ada turis-turis yang datang ke sana. Mereka keliling masjid situ kan, karena di situ ada wilayah-wilayah yang bisa dijangkau oleh turis-turis yang datang dari luar, dan tidak masalah sebenarnya Ibu Ketua. Mesti jangan terlalu dibesar-besarkan lah. Silakan Ibu Ketua dilanjutkan. Iya. Di situ sebenarnya kalau bilang ada yang bermasalah mungkin dari penafsiran ayat sih sebenarnya yang surat Al-Quran Taubah ayat 28 itu. Sebenarnya kalau itu tafsiran itu kan tafsir manusia, jadi mungkin dia itu pemahamannya seperti itu dia. Tapi kita kembali ke kita sendiri ya. Kalau memang itu tidak merugikan kita, terus tidak bertentangan dengan lakum dinukum waliyadin, ya fine saja ya seperti itu. Dan kami merasa bersyukur ya untuk Indonesia sudah setelah sekian lama dikunjungi lagi oleh Paus dari Vatikan. Ini kan maksudnya tanggapan positifnya juga luar biasa untuk perdamaian dunia juga ya. Karena kunjungan Paus Fransiskus ini kan ke 4 negara di Asia ya, tapi alhamdulillah Indonesia dikunjungi yang pertama setelah itu luar biasa. Timor Leste, terus Papua Nugini sama Singapura. Hari ini mungkin beliau sudah bergerak dari Indonesia mungkin menuju ke yang negara berikutnya. Baik, semoga beliau sehat selalu ya. Yang beliau bisa kembali ke Italia, Vatikan Roma dengan keadaan baik-baik juga. Baik, yang kedua saya ingin bertanya kepada Bapak dari Penyuluh Agama Buddha, Bapak Susanto SPDB, terkait dengan kedatangan ini juga viral ya, berita ini juga viral, kedatangan biksu Tudong ya. Iya betul. Dari Thailand ke Borobudur jalan kaki. Ini juga banyak tanggapan positif dan juga tanggapan yang negatif di Indonesia. Mungkin dari penyuluh agama Buddha itu bisa meluruskan atau bisa memberikan pandangan yang lebih luas kepada kita masyarakat Maluku Utara terkait dengan berita ini. Silakan. Baik, terima kasih. Berkaitan dengan tradisi, jadi ini merupakan suatu tradisi kebikuan. Tudong ini kan tradisi berjalan kaki menuju ke suatu tempat yang dituju. Dalam hal ini tempat tujuannya adalah Candi Borobudur. Nah kebetulan di situ kan menjelang Hari Raya Waisak, yang mana di Indonesia itu kan dilaksanakan secara nasional di Indonesia. Jadi dari Thailand akan mengunjungi Candi Borobudur untuk mengikuti ritual atau kegiatan keagamaan Hari Raya Waisak. Jadi Tudong ini ketika sampai di Indonesia, bagi saya sebagai penyuluh agama Buddha ini sangat positif, karena di situ yang kita lihat mungkin Bapak Ibu para pendengar RRI yang di rumah juga pernah melihat atau menonton tayangan dari stasiun televisi bahwa dalam perjalanan dari masuk ke Indonesia dari Batam kemudian Jakarta melalui Pantura sampai ke Candi Borobudur itu kan sangat positif sekali tanggapan dari masyarakat. Bahkan ada juga dari umat-umat agama lain yang menyambut, dari Banser juga ada ikut yang mendampingi berjalan. Itu kan tanggapannya sangat positif. Bahkan ada juga yang diajak beristirahat di masjid sebentar, membersihkan kaki atau mencuci muka, duduk sebentar. Nah itulah bagi saya wujud toleransi yang kami rasakan di Indonesia.
Dan ini selama para biku itu memang diterima dan tidak ada penolakan apapun, ya itu diperbolehkan. Karena biku memang tidak ada urusan dengan hal-hal yang ini ya. Cuman ada ketika contohnya kita berjalan kaki, ketika ada orang yang mengajak mampir kan tidak masalah selama kita tidak mengganggu tuan rumah di situ. Nah, disitulah jadi tanggapan positifnya ini benar-benar kita rasakan pada saat Biksu Tudong ini ada di Indonesia. Dan mungkin juga beberapa mungkin tahun ini juga ada lagi, tetapi ada lagi tapi tidak dari Thailand. Nah, jalan kaki dari Jakarta. Itu pun tanggapannya juga sangat positif dari masyarakat yang umumnya masyarakat yang dilewati atau dilalui jalan itu kan tidak hanya umat Buddha saja. Nah, itu jadi menurut saya itu yang kami rasakan, tanggapannya sangat positif. Itulah toleransi kebersamaan yang kami rasakan di Indonesia. Baik, tak terasa kita sudah di jam 11.26. Mungkin sebentar lagi obrolan Jumat Mubarak ini akan berakhir dan ada pertanyaan lagi. Dan ini saya akan lemparkan ke 3 narasumber, tapi terlebih dahulu kepada Ibu Aleta dulu. Terkait dengan isu-isu agama yang terjadi nih di Indonesia ya, bukan cuma Maluku Utara. Bahwa adanya pesta demokrasi, kemudian memilih pemimpin yang baru, tapi diisukan dengan isu-isu agama. Bisa berikan pandangan dari penyuluh agama Katolik terkait dengan hal ini. Silakan. Oke, kalau dari pandangan saya sebagai penyuluh agama Katolik, memang kalau berbicara tentang agama itu sesuatu yang sangat sensitif ya. Jadi ketika bawa nama agama itu langsung. Iya, betul. Nah, jadi untuk pemilu sendiri juga memang kadang sih untuk mendapat banyak suara mereka mulai membawa nama-nama agama seperti itu. Tapi alangkah baiknya sebagai masyarakat yang bijak ya kita memilih pemimpin bukan dari agama. Atau memilih pemimpin dari suku, tapi kita memang betul-betul harus melihat sosok figur yang tepat, yang bisa membawa perubahan besar bagi masyarakat dan juga daerah di mana kita tempati, atau terlebih khusus untuk seluruh Indonesia lah seperti itu. Karena kalau kita mau hanya melihat dari sisi agama dan suku, ya jangan sampai menyesal untuk 5 tahun ke depan seperti itu. Jadi memang kita harus jadi masyarakat yang cerdas, yang bijak juga seperti itu. Baik. Nah, mungkin itu saja. Ya, kalau dari pandangan dari Ibu Ketua IPARI silakan. Iya, kalau dari saya begini, dalam proses berdemokrasi, baik pilpres, pilkada, pilpres atau maupun pileg ya, itu bermuara untuk mencari calon-calon yang terbaik dalam memilihnya. Maka dari itu proses pun harus dilakukan dengan cara yang baik. Tidak boleh menggunakan hal-hal yang dapat memecah belah persatuan dan kesatuan. Terus kalau agama ini dijadikan alat berpolitik, ini akan mengkhawatirkan terjadinya konflik itu sendiri. Nah, jadi agama harus itu menjadi sumber inspirasi ya, bukan aspirasi. Jadi artinya menjauhlah segala politisasi yang menggunakan nilai-nilai agama. Menjauh, maksudnya kasih jauh untuk dijadikan agama itu dijadikan politisasi, dijadikan alat ya. Jadi untuk itu nanti kita takutnya bahayanya itu yang akan menjadi konflik. Kalau peran IPARI sendiri untuk bisa mencerahkan umat terkait dengan hal ini bagaimana? Kita mensosialisasikan di binaan-binaan kita itu kita mensosialisasikan bahwa kalau bisa dalam pilkada ini damai jangan kalau kita lihat ada gerakan deteksi dini ada akan terjadi ini untuk membuat agama itu menjadi alat ya kita langsung menetral. Sebenarnya tidak seperti itu. Itulah peran IPARI yang ada di Maluku Utara. Itu peran IPARI. Ya, kalau dari Bapak Susanto sendiri silakan. Kalau dari saya sendiri, kita memang dalam agama Buddha itu ada salah satu ajaran yang berkaitan dengan seorang pemimpin. Salah satunya adalah Dasar Raja Dhamma atau 10 ciri pemimpin yang baik.
Nah, dari 10 ciri itu tidak ada menyebut agama A atau agama B, tetapi dari 10 ciri ini berkaitan dengan bagaimana perilaku seorang pemimpin yang baik, contohnya adil, tidak korupsi dan lain sebagainya. Jadi kita selalu mengingatkan, mau agama apapun pemimpinnya asal punya reputasi yang baik, lebih mementingkan masyarakat dan punya istilahnya tidak ada hal-hal yang negatif yang pernah dilakukan, dan orang itu baik, peduli dengan masyarakat, mementingkan umum, itu sah-sah saja untuk dipilih. Jadi tidak ada kaitannya dengan agama. Iya, baik. Saya juga seperti itu. Tapi saya mau jelaskan ulang, kan sudah dijelaskan oleh ketiga narasumber lagi dah. Baik. Di detik-detik terakhir nih, silakan berikan kesimpulan atau closing statement terkait dengan tema kita, Kampung Moderasi Beragama Gerakan Bersama Dalam Bingkai Kebangsaan. Terlebih dahulu saya persilahkan kepada Ibu Ketua IPARI Maluku Utara, Ustazah Rahmania Pawah SAG, untuk memberikan kesimpulannya. Silakan. Ya, baik. Terkait tema tadi, bahwa kampung moderasi beragama adalah kampung yang memiliki toleransi tinggi antar umat beragama dan menciptakan kerukunan di tengah masyarakat. Marilah kita bergandeng tangan untuk beragama dengan baik. Itu mungkin itu saja kesimpulan. Baik, dari Ibu Aleta, silakan. Terima kasih. Kalau untuk dari saya sendiri, semoga perbedaan yang ada bukan menjadi sesuatu yang dapat memicu konflik di antara kita, tetapi kiranya perbedaan yang ada itu dapat menyatukan kita semua, karena sesuatu yang berbeda-beda itu sebenarnya sangat unik dan sangat baik untuk kita semua. Jika kita sendiri menyadari bahwa memang kita hadir di negara yang majemuk, yang berbeda-beda. Nah, seperti itu. Dan sebagai rasa toleransi saya untuk saat ini, saya mau mengucapkan selamat ulang tahun Gereja Protestan Maluku yang ke-89 tahun. Semoga selalu diberkati dan bertumbuh dalam damai sejahtera sebagai keluarga Allah, sebagaimana dengan tema yang diusung di tahun 2024 ini. Amin. Amin. Dan yang ketiga, Bapak Susanto, silakan. Baik, berkaitan dengan kampung moderasi ini, bagi saya, mari kita jadikan program kampung moderasi ini seperti taman. Dari sebuah taman itu akan indah jika bunganya itu berwarna-warni, tidak hanya satu macam, merah-merah saja. Nah, itu mungkin kelihatannya kan kurang bagus. Tapi ketika sebuah taman ini ada bermacam-macam warna, ada bunga warna biru, ada yang merah, ada yang kuning, ada yang oranye, itu akan indah sekali. Nah, begitulah kampung moderasi. Kita sebagai umat beragama di masyarakat ini bermacam-macam warna, tapi jadikanlah macam-macam warna ini sebuah keindahan yang menarik untuk di masyarakat, khususnya bagi umat beragama di Kota Ternate. Terima kasih. Demikian, Mas. Baik, terima kasih. Saya ucapkan terima kasih kembali kepada ketiga narasumber yang hadir pada saat ini. Yang pertama, Ibu Ustazah Rahmania Pawah SAG, Penyuluh Agama Islam dan Ketua Pimpinan Wilayah Ikatan Penyuluh Agama Republik Indonesia Wilayah Maluku Utara. Yang kedua, Bapak Susanto SPDB, Penyuluh Agama Buddha Kota Ternate, anggota Departemen Moderasi Beragama PW IPARI Maluku Utara. Dan yang ketiga, Ibu Aleta Kristiana Atibi SAG, Penyuluh Agama Katolik Ahli Pertama, Ketua Departemen Hukum Advokasi PW IPARI Maluku Utara. Baik, terima kasih telah hadir di Pro 1 RR Ternate. Mudah-mudahan kita juga bisa bergabung lagi kembali dengan tema-tema yang menarik berikutnya. Dan seperti ini, menarik Ibu Ketua bisa hadirkan dengan penyuluh agama yang beda-beda agama begini. Saya suka, supaya lebih menambah pengetahuan, dan tentunya pendengar di rumah juga mau mendengarkan itu, mau berbagi dan mau mendapatkan ilmu yang sangat-sangat langka, yang bermanfaat bagi kita semua. Dan saya tak lupa mengajak kepada seluruh pendengar yang mendengarkan kita pada pagi hari ini untuk bisa mendengarkan kembali atau mengikuti kembali di channel YouTube Khazanah Mubarak, ya.
Baik, sekali lagi di channel YouTube Hazana Mubarak, mudah-mudahan apa yang kita obrolkan pada pagi hari ini bermanfaat untuk kita semua. Saya Muhammad Haikal Dapitan, mohon pamit dari ruang dengar Anda. Wa kafa billahi syahida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.